Dari ku main trip boleh mas? Enggak mas. Gesernya ke kiri mana? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi itu mau mati ya. Dikunjungi begitu banyak orang, berdesak-desakan ya. Antri berderet-deret ya. Segitu banyaknya dengan tertib, bahkan orang-orangnya kayaknya tidak gaduh sama sekali begitu. Dan Mukidi tidak keluar juga. Apakah itu bentuk bahwa memang sudah ada orang mati, atau memang orang-orang yang datang ke situ itu takziah sehingga tertib? Tapi kalau takziah kok tidak duduk begitu ya, berdiri semua, apa sedang antri sesuatu ya? Kata-kata Mukidi mau mati ya, ini kata-kata analisis pemirsa ya, mengingat bahwa mungkin kesedihan yang paling dalam yang dialami oleh Mukidi kali ini, atau kecemasan yang luar biasa, adalah ketika orang yang paling didukungnya habis-habisan, yakni Prabowo Subianto, itu mencampakkan Gibran Rakabuming Raka yang tidak lain adalah anaknya Mukidi itu sendiri ya. Pernah dalam satu pidatonya kan, ketika Prabowo sudah tampil lebih dahulu gitu kan, baru kemudian tanya Gibran, mana ini Gibran, mana Gibran? Dan Gibran muncul, tenang Pak Prabowo, aku ada di sini. Seolah-olah Gibran adalah bosnya ketika Prabowo itu sudah dalam kecemasan. Dan pada akhirnya memang dengan berbagai cara yang sebetulnya penuh dengan kelicikan, ini pasangan jadi presiden dan wakil presiden. Ya, mungkin harapan Jokowi adalah ya Prabowo itu menepati janjinya. Dan mungkin juga seperti itu juga, Prabowo ingin menepati janjinya. Tetapi kondisi ekonomi yang semakin hari semakin hancur ini ya membuat rakyat curiga, siapa ini dalang dan biang kerok dari kehancuran ekonomi ini ya. Dan itu mengarah kepada Prabowo dan Mukidi, terutama Mukidi itu. Dan mungkin Prabowo ingin mengambil jarak dari Mukidi supaya tidak terlalu kena tudingan, ya kan? Gibran itu disingkirkan. Dan ini sebetulnya kalau kita punya orang tua, kita punya anak pemirsa, dan kita sangat berjasa, ya, membantu orang lain yang sebetulnya tidak berdaya, bahkan tidak berani maju kalau tanpa dukungan kita. Ya, terus anak kita itu dicampakkan, sementara ada anaknya orang lain yang nggak keluar keringat, malah dideket-deketin. Kira-kira marah nggak? Kalau dilihat dari hubungannya terbatas seperti ini, wajar sekali Jokowi itu marah besar kepada Prabowo, ya kan? Nah, sayangnya ketika marahnya itu sudah mulai memuncak, ya, Jokowi tidak lagi berkuasa. Kalau dulu berkuasa, tahu misalnya yang kejadian itu seperti ini, mungkin dia akan gunakan kata-kata itu. Kejar dia, kejar mereka, tangkap mereka, ya, kandangin mereka, kalau perlu didor mereka. Itu kata-kata yang akhirnya diabadikan oleh berbagai pihak untuk menunjukkan ganasnya Mukidi itu menghadapi musuh-musuhnya. Dan apakah Prabowo masih dianggap sebagai bagian dari Solo? Sepertinya tidak, melihat perkembangan yang terakhir ini. Nah, Jokowi tidak berkuasa lagi, tapi lebih ngeri lagi adalah penyakit yang menggerogoti tubuh Jokowi itu sendiri, ya, yang dikenal sebagai autoimun. Inilah yang tampaknya mendorong ya Jokowi itu semakin frustrasi, dan satu-satunya hiburan ya ketika menghadapi berbagai situasi di mana orang maki-maki terus di dunia
online gitu adalah ya anak buahnya itu disuruh ngundang orang-orang supaya datang. Ya, bayangkan pemirsa, ini ribuan. Kalau misalnya, kalau dahulu kan kabarnya itu hanya orang-orang yang pas jalan-jalan ke Solo, ya, lihat masjid Muhammad bin Ziyad itu. Setelah itu dikoordinasi, kasih sembako dan lain sebagainya, suruh mengunjungi Jokowi. Sekarang mungkin sudah nggak ada orang jalan-jalan ke Solo melihat masjid itu. Yang ada adalah bagaimana anak buahnya Jokowi itu mengerahkan orang-orang supaya Jokowi itu terhibur, karena ini penyakit dari orang-orang yang menderita narsistik itu adalah ingin sekali dipuja-puja terus, dan untuk itu nggak masalah dia bayar banyak gitu loh. Nah, tetapi mungkin juga situasinya semakin hari semakin parah ya, dan bisa jadi mati juga. Ini analisis saja, karena beberapa hari terakhir ini setelah demo besar, tampaknya Jokowi tidak pernah muncul ke publik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.